الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وللكرام ما بعد. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا قوله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dua sumber utama ajaran agama, Al-Quran dan hadis, oleh pandangan mayoritas ulama, kalau ditinjau dari segi dilalahnya, dari segi maknanya, itu adalah memiliki makna yang interpretable atau yang biasa disebut sebagai zanniyu dilalah. Tentu berbeda ketika berbicara masalah wurudnya. Al-Quranul Karim itu betul-betul qat'i dari segi wurudnya, bahwa dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala baik secara lafaz dan makna. Itu betul-betul tidak diperselisihkan oleh para ulama kita. Berbeda dengan hadis Rasulullah SAW, hampir seluruh hadis Nabi dari segi wurudnya itu adalah zanni, atau kemudian dia banyak diperdebatkan oleh para ulama kita. Itulah sebabnya hadis ada yang sahih, ada yang hasan, kemudian ada yang dhaif dari segi kualitasnya. Karena Al-Quran, begitu pula hadis Rasulullah SAW pada umumnya interpretable. Maka tentu ketika memahami ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan mungkin hanya satu warna saja. Pasti ulama berbeda, tapi bukan berarti bertentangan. Mereka hanya berbeda pendapat ketika mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Baru kita memulai satu ayat Al-Quran, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa perbedaan pandangan ulama di situ. Sehingga kemudian muncullah begitu banyak karya tafsir khusus bicara tentang basmalah. Jangankan basmalah, huruf ba saja itu melahirkan begitu banyak karya ilmiah, begitu banyak karya ulama khusus huruf ba saja. Apa sebabnya hadirin jamaah yang saya muliakan? Karena dalam bahasa Arab huruf ba itu terlalu banyak fungsinya. Ada sebuah tesis yang ditulis oleh seorang mahasiswa, huruf ba itu minimal 14 fungsi. Maka kemudian ketika melihat huruf ba di dalam Al-Quran, maksud saya huruf jar, ba, bi, itu bisa jadi memiliki sekian banyak makna. Begitu halnya dengan huruf ba dalam kata bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini dimulai dengan bismillah. Ada sedikitnya 12 tesis yang menulis tentang huruf ba di dalam Al-Quran itu. Begitu beragamnya pandangan para ulama. Kenapa bisa muncul begitu banyak? Karena mereka berbeda ketika memahami huruf ba di dalam Al-Quran.
Ini baru huruf ba. Huruf ba di dalam awal surah Al-Fatihah. Kalau kita itu sebut sebagai awal surah, ada yang menyebutnya sebagai al-isti'anah, bimakna al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan, meminta bantuan. Sehingga kemudian oleh para ulama, ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah tidak baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena memang ba di situ bermakna al-isti'anah. Ada juga yang memaknai ba di situ adalah bimakna al-musahabah, menyertai. Tentu tidak salah juga. Inilah yang dikembangkan oleh ulama. Bahkan lebih dari itu, bicara tentang basmalah, ulama luar biasa banyaknya perbedaan pandangan. Tentu mudah-mudahan bukan saling bertentangan ya, bukan saling gontok-gontokan ketika mereka berbeda tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya membaca sebuah tulisan beberapa ulama tentang basmalah. Pada umumnya mereka mengatakan basmalah dalam Al-Quran, khususnya di awal surah Al-Baqarah, memang ulama berbeda. Ada yang mengatakan itu adalah ayat pertama di surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan awal surah, tapi memang dia adalah ayat di dalam Al-Quran. Karena kan ada satu ayat ya yang bersendiri ketika berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, itu ada ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu katanya satu-satunya ayat basmalah itu dalam ketika berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Hanya saja yang membuat kita ini yang memahami tentang kajian perbedaan pandangan ulama, ketika ada ulama yang mengatakan ini pandangan, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan B kayak begini, tetapi yang benar itu adalah ini. Saya mengutip pandangannya Al-Utsaimin, seorang ulama Wahabi hari ini. Dia mengatakan yang betul itu adalah tidak ada basmalah. Sementara dalam pengantar tafsirnya, ketika dia menafsirkan basmalah, dia mengawali bahwa ini ulama berbeda. Maksud saya, kalau kita berbeda, kenapa mesti mengatakan ini saja yang benar, yang lainnya salah? Kasihan sekali ya. Apalagi kalau sudah melihat semua huruf ba di dalam Al-Quran, luar biasa banyaknya perbedaan pandangan ulama. Hampir tidak ada yang sama ketika kita berwudu. Kenapa? Karena hanya berbeda. Ulama mengatakan hanya karena perbedaan huruf ba saja. Wamsahu biru'usikum, huruf ba di situ. Ada yang memaknai ba di situ adalah bimakna al-ba'diyah, separuh, sebahagian saja. Sehingga ketika menyapu kepalanya hanya yang penting sebahagian, sudah ada yang dibasuh, itu sudah sah. Ada juga yang memahami bahwa ba di situ adalah lil kulliyah, bimakna al-kulliyah, secara keseluruhan. Sehingga ketika ada orang yang berwudu, bisa jadi ada yang separuh saja, ada yang seluruh kepalanya. Kenapa? Karena memang dimungkinkan berbeda seperti itu. Yang jadi masalah kalau kemudian ada orang yang tidak pahami sama sekali dan kemudian mengatakan hanya ini yang benar. Hanya ini yang benar. Jamaah Jumat yang saya muliakan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sumber hukum kita Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah memungkinkan dan sangat memungkinkan ulama berbeda. Apalagi sesudah era Al-Khulafaur Rasyidun. Sesudah Al-Khulafaur Rasyidun, perbedaan luar biasa banyaknya. Apalagi pada sampai dinasti Amawiyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Amawiyah, di mana para sahabat sudah meninggal, tidak ada lagi tempat mereka bertanya yang pernah ketemu dengan Rasulullah. Maka sangat memungkinkan ketika ulama itu berbeda pandangan. Maka di abad kedua ketiga muncullah begitu banyak ulama yang biasa kita sebut sebagai ulama mujtahidi al-mutlaq. Mereka yang memiliki kapabilitas pribadi, keilmuan yang luar biasa, yang bisa memahami Al-Quran dan hadis,
Begitu pula ijma ulama secara otodidak, secara pribadi. Maka muncullah ulama fikih umpamanya. Saya beri contoh ulama fikih. Di sana kita kenal Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka ini luar biasa sebenarnya. Mereka memiliki pandangan yang betul-betul dia fahami dari sumber asli Al-Quran dan hadis. Tapi mereka kemudian berbeda pandangan. Saya katakan tadi cara wudunya saja tidak ada yang sama itu. 4 mazhab itu. Padahal sumber hukumnya, sumber ayatnya sama. Ya, sumber hukumnya sama. Maka muncullah kemudian pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para ulama kita. Saya mengutip pandangan Malik umpamanya. Dia mengatakan innama ana basyar, ukhti wa usib. Saya ini adalah manusia biasa. Ukhti wa usib, bisa jadi saya salah, tapi bisa jadi saya benar. Maka beliau mengatakan fanzuru fi ra'yi, kalau ada pandangan saya periksa, lihat. Jangan tiba-tiba ambil saja. Yang jadi masalah kita kan pada umumnya kita hanya muqallid saja, mengambil begitu saja pandangan tanpa pernah kita meneliti. Ya, katakan coba lihat. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu bih. Wa man lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Kalau pandangan saya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ya tentu itu pun harus harus dengan penjelasan yang lebih panjang lagi. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan ambil pandangan saya. Tapi kalau tidak, berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, fatrukuhu, tinggalkan pandangan saya. Itu pernyataan dari Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik itu kita kenal memang seorang ulama yang sedikit agak tekstual. Ketika dia memahami Al-Quran, biasanya pandangan-pandangannya itu sangat tekstual. Ya. Beda lagi dengan Abu Hanifah, beliau mengatakan maja'an Rasulullah SAW fa'ala rahiki wal ain. Kalau pandangan itu bersumber dari Rasulullah, maka saya tunduk. Kepala dan mata saya tunduk. Saya harus menerima pandangan itu. Ya. Tapi beliau mengatakan wa maja'an ashabi ikhtarna. Kalau pandangan itu munculnya dari sahabat Nabi SAW, kami bisa pilih-pilih. Karena pandangan Nabi, pandangan para sahabat juga berbeda-beda. Kalau kita melakukan musafir ya, melakukan perjalanan ke daerah yang memungkinkan kita salat musafir umpamanya, sahabat Nabi juga berbeda-beda. Ada 2 sahabat, Utsman dan Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak mau menjamak dan mengkasar salatnya. Karena sumbernya dari Al-Quran juga yang dia kaji. Sementara Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar mengatakan jauh lebih bagus, jauh lebih afdal, karena itu adalah hadiah dari Allah, maka ambillah hadiah itu. Tapi Utsman dengan Aisyah radhiyallahu anha tidak, berbeda. Maka dia mengatakan kalau itu sumbernya dari sahabat, kami bisa memilih yang mana bisa saya ambil. Ya, itu pandangannya. Itu menurut siapa? Itu menurut Abu Hanifah. Wa makana min ghairi zalik fa nahnu rijal wa hum rijal. Tapi kalau bukan dari, jangankan dari Nabi, dari sahabat, kalau dari orang lain, wah saya bisa mengatakan, ya Anda juga ulama, saya juga ulama. Ya, artinya kita bisa berbeda di situ. Ini pandangan siapa? Pernyataan dari Abu Hanifah. Ya, pernyataan dari Abu Hanifah. Yang ketiga, Asy-Syafi'i, idza wajadtu an Rasulillah sallallahu sunnah khilafa qawli fa khudhu as-sunnah wa da'u qawli. Dia mengatakan apabila kalian mendapatkan yang sumbernya dari Rasul SAW yang berbeda dengan sunnah, ini hampir sama dengan pernyataannya Imam Malik, fakhudhu as-sunnah. Kalau ada pandangan saya berbeda dengan sunnah, maka tinggalkan pendapat saya, ambil sunnah. Ya, itu pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ahmad bin Hambal lain lagi. Beliau mengatakan la taktubu anni syai'an wa la tuqalliduni. Cuma yang banyak sekarang justru banyak bertaklid buta, itu bagi saya banyak sekali dari kalangan Hanabilah. Padahal dia mengatakan jangan pernah la taktubu anni syai'an wa la tuqalliduni. Jangan pernah Anda menulis tentang saya sesuatu dan jangan pernah Anda bertaklid kepada saya.
Artinya apa? Kalau ada pendapat saya silakan Anda lihat. Kalau cocok silakan ambil, kalau tidak tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena dia faham dirinya, bisa jadi pandangan saya benar, bisa jadi salah. Bahkan beliau mengatakan wala tuqallidu fulanan wa fulan. Jangan pernah Anda bertaklid kepada orang, siapapun itu, kepada seorang ulama. Yang namanya bertaklid betul-betul ulama ini benar satu-satunya, yang lain itu tidak. Tanpa kemudian pernah memeriksa pandangan-pandangan mereka. Ya, wa khudhu an haitsu akhadhu. Ya, kalau itu baik silakan aja ambil pandangan-pandangan itu. Dari 4 ulama ini yang kemudian menjadi, bisa dikatakan hampir menjadi ikutan seluruh masyarakat muslim dunia, kita melihat itu pandangan-pandangannya berbeda. Dan yang lebih hebatnya lagi, mereka ini saling menguatkan. Tidak satu pun dari mereka ini yang saling menyalahkan. Sekalipun kelihatannya itu berbeda dengan Quran dan Sunnah. Ya, sekalipun mereka berbeda. Nah, kalau kita menganggap diri mengikuti salah satu mazhab yang ada, sekalipun di Indonesia ini pada umumnya mazhab Syafi'i, ya, maka kemudian kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Karena kalau ini tidak kita kembangkan, ini kita tidak lakukan, maka sampai kapanpun kita senantiasa bertengkar terus. Padahal ini hanya persoalan khilafiyah, bukan persoalan akidah. Ya, itu yang saya lihat itu dari persoalan fikih. Karena yang berbeda itu bukan hanya persoalan fikih, bahkan ada hal-hal yang mungkin itu terkait dengan persoalan apa? Persoalan akidah. Ada persoalan yang mungkin yang terkait dengan teologi yang mungkin berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kemudian saya ingin mengutip bagaimana pandangan Al-Imam As-Suyuti ketika beliau melihat bahwa tidak mungkin memang kita sama, pasti kita berbeda. Itulah ayat yang saya kutip tadi pada pengantar khutbah ini. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida. Sekiranya Allah itu mau, kita ini bisa dijadikan satu. Pasti kita bisa dijadikan satu, karena yang membuat kita menjadi berbeda itu memang Allah. Apalagi memang Al-Quran itu diturunkan, sangat memungkinkan kita berbeda pendapat. Artinya apa? Kalau kita berbeda, kita memaklumi satu sama lain. Oh, ini pendapatnya ini, saya yang mengikuti ini, saya harus begini, yang lain silakan saja. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Saya terus terang, saya sedikit agak khawatir kita secara keseluruhan di Indonesia, karena mungkin sudah ada benih-benih perpecahan. Dan kalau kita lihat di dunia Islam hari ini, hampir semua negara yang bertengkar, yang berperang antara Muslim dengan Muslim, itu dimulai dengan perbedaan pandangan mazhab. Ya, perbedaan pandangan mazhab, maka kemudian itu menjadi besar. Tentu kita tidak inginkan itu terjadi di Indonesia. Kalau kita tidak inginkan terjadi di Indonesia, kita saling memahami antara satu dengan yang lain, karena tidak mungkin sama. Ini saya mengutip pandangannya sedikit seorang ulama besar, Al-Imam As-Suyuti, dalam sebuah kitabnya, ya, dia menulis begini. Satu kitabnya itu yang dia beri nama dengan kitabnya itu namanya Nasabu Maidan Jadali. Ini satu kitab, tapi tentu saya tidak mungkin bacakan satu kitabnya ini. Saya ingin mengutip saja begini. Beliau mengatakan, fa in kana allazi yujadilu min zalik min ahli mazhabina Asy-Syafi'i aqulula. Kalau yang saya ajak berdebat itu dari orang yang semazhab dengan saya, Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam As-Suyuti adalah pengikut mazhab Syafi'i. Saya akan mengatakan kepada dia, qad tsabata fi sahih Muslim annahu sallallahu lam yaqra fi shalah bismillahirrahmanirrahim wa anta la tusahhih bidunil basmalah. Saya katanya, ya, Imam Syafi'i, beliau mengatakan, saya akan berkata kepada Syafi'i, ya, itu sudah sangat jelas di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW ketika dia sholat tidak membaca basmalah. Karena memang hampir Nabi kan tidak pernah kedengaran basmalahnya, ya. Nabi tidak baca basmalah. Tapi Syafi'i kenapa kemudian mengatakan tidak sah salatnya kalau dia tidak baca basmalah? Bagaimana Anda bisa berbeda dengan itu? Tapi karena dia ada seorang ulama mujtahid mutlak, dia kemudian memiliki pandangan yang betul-betul keluar dari mainstream pandangan ulama. Tentu ada pandangannya. Begitu pula ulama yang lain. Ya.
Wa in kana al-mujadilu maliki al-mazhab, kalau yang berpendapat itu, yang saya ajak berdebat itu adalah Maliki, saya juga akan berkata kepada dia, sudah jelas juga dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW tawadda wa lam yamsah kullaras. Ketika dia berwudu, dia tidak membasuh semua semua kepalanya. Dan Anda menganggap batal wudunya kalau tidak membasuh secara keseluruhan. Jadi bagaimana Anda katanya berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya? Begitu pula imam yang lain. Kalau yang mendebat saya itu adalah mazhab Hanafi, saya juga akan mengatakan kepada dia, dalam Sahih Bukhari Muslim itu sudah sangat jelas, Nabi mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat kita. Wa anta tusahhih biduniha, tapi Anda membenarkan sekalipun tidak membaca itu. Coba kalau kita lihat ini pandangan ulama itu luar biasa. Tapi yang lebih hebat lagi, karena para ulama ini tidak ada yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau ini kemudian menjadi dasar bagi kita, insya Allah tidak akan pernah muncul perbedaan-perbedaan, dan bahkan tidak akan pernah muncul gontok-gontokan di antara sama kita. Kita saling memahami. Sementara kita lihat baru zikir sesudah salat luar biasa ributnya, tidak boleh itu, bid'ah ini, dan seterusnya. Padahal kita harus saling memahami itu. Kalau ini kita tanamkan, insya Allah negara kita Indonesia ini, lebih khusus lagi kita di Makassar, kita akan menjadi satu negara yang sangat damai, yang tidak akan pernah terdapat perdebatan yang begitu keras di antara sesama kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an karim, wa nafani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal gurar. Ibadallah taqullaha min sama'illah fudulil khabar wa antahu amana hamkunan wa zajar. Wa alamu anna Allah ta'ala amrakum bi amri bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insi. Wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allah malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa dhallamanul khulafa'i sadatil hunafa Abi Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa baqiyatis sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara din wa zul man hazal muslimin wa jallahumma baldatana Indonesia aminatan mutmainnatan wa sair buldan muslimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalam.